Ngomongin soal pabrikan Honda, tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwasannya brand roda 2 asal Jepang ini adalah penguasa pangsa pasar sepeda motor di Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Namun di balik kesuksesannya dalam membuat berbagai produk, mereka juga pernah menelurkan beberapa produk motor bebek yang kurang laku karena gagal dalam menjalankan tugasnya. Kata gagal di sini bukan berarti produk tersebut sepenuhnya jelek, akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa motor-motor ini penjualannya tak begitu sukses dan kalah saing dengan para kompetitornya. Nah, kira-kira motor apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Di list kita yang pertama ada Honda Supra V dan Supra XX. Kedua motor ini adalah Supra series pertama yang mengadopsi kopling manual, sekaligus menjadi Supra series pertama yang gagal secara penjualan. Kenapa Supra V dan Supra XX gagal? Padahal dari segi desain, kedua motor ini nggak jauh berbeda dari Supra X standar. Pertama, Supra adalah motor bebek yang lahir sebagai motor komuter, sehingga mesinnya dirancang untuk irit BBM, dengan konsekuensi tenaga yang dihasilkan juga pas-pasan. Oleh sebab itu, penambahan kopling manual sepertinya nggak akan berpengaruh signifikan untuk mesinnya, dan justru ini akan merepotkan pengguna yang ingin mengendarainya sebagai motor harian. Dengan kata lain, kedua varian Supra ini adalah Supra yang kurang praktis untuk komuter, terlebih varian Supra V adalah downgrade di antara saudaranya, karena motor ini nggak dilengkapi electric starter dan juga pengeremannya masih menggunakan tipe tromol depan belakang. Alhasil dengan selisih harga yang tak terpaut jauh, mungkin konsumen saat itu lebih memilih Supra X atau Supra Fit yang secara fitur jauh lebih masuk akal. Di list kita yang kedua adalah Honda Karisma 125. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2002, Karisma merupakan salah satu motor bebek bermesin 125 cc pertama Honda yang dipasarkan di Indonesia. Karisma 125 hadir mengusung desain bongsor yang berbeda dari motor Honda lainnya, namun berkat desainnya yang bongsor inilah, handling Karisma menjadi kurang lincah, dan beberapa kelemahannya seperti persneling susah masuk, bodi getar, dan mesinnya agak loyo saat dipakai nanjak adalah nilai minus yang terdapat pada motor ini. Di sisi lain, nama Karisma 125 tidak bisa bertahan lama di pasaran, sebab motor ini mendapatkan gugatan hak cipta dari pabrikan Tosa perihal penamaannya yang sama dengan salah satu motor buatan mereka, dan pada akhirnya gugatan tersebut dimenangkan oleh Tosa karena mereka telah mendaftarkan nama merek Karisma terlebih dahulu ketimbang pabrikan Honda. Dengan adanya kasus sengketa nama tersebut, tentunya berdampak pula pada citra produk Honda Karisma yang membuatnya turun peminat, sehingga nama Karisma ini pun segera dipensiunkan pada tahun 2005. Sebagai gantinya, Honda melakukan perombakan total pada sektor desain Karisma 125, untuk kemudian namanya diganti menjadi Supra X125, karena saat itu Supra adalah salah satu produk motor bebek Honda yang laku keras di era 2000-an awal. Di list kita yang ketiga ada Honda Kirana 125. Motor ini diluncurkan sebagai bentuk upaya Honda dalam mempertahankan para penggemar Astrea Legenda maupun Astrea Grand yang diwujudkan lewat bebek komuter berdesain mirip seperti Astrea Legenda, dipadukan dengan mesin baru berkubikasi 125 cc yang lebih bertenaga. Namun, sayangnya kehadiran Honda Kirana ternyata kurang disambut baik oleh konsumen, dan justru banyak yang menganggap kalau motor ini ketinggalan zaman, mengingat Honda Kirana masih mengusung pengereman model tromol, desainnya terlalu jadul, ditambah lagi sudah mulai banyak motor bebek berdesain good looking dengan fitur lebih canggih yang beredar di pasaran pada waktu itu.
Kirana 125 menyudahi masa baktinya setelah 3 tahun beredar di pasaran, untuk kemudian penjualannya dihentikan bebarengan dengan sepupunya Honda Karisma 125 pada tahun 2005. Berikutnya adalah Honda CS1. Motor ini lahir dari keinginan Honda untuk mengkombinasikan antara genre motorsport dengan motor bebek. Sebelum kemunculannya, motor ini sempat diisukan akan menjadi penerus Honda Sonic 125 versi Indonesia, mengingat basic mesinnya mirip seperti Sonic 125 CPU Thailand. Namun setelah dirilis pada tahun 2008, ternyata desain Honda CS1 ini tak sesuai yang diharapkan. Terlebih tipe shock depan yang digunakan bukan seperti Ayago, melainkan mirip seperti motor bebek biasa. Honda memposisikan CS1 ini berada di tengah-tengah antara Satria FU dan juga Yamaha Jupiter MX135, akan tetapi dengan konsep desain yang agak membingungkan konsumen, CS1 dengan segala keunikannya justru kalah saing dengan Satria FU yang dikenal sebagai sebuah Ayago, dan juga Yamaha Jupiter MX135 yang hadir sebagai bebek super, sehingga masa bakti CS1 pun harus berakhir pada tahun 2014. Meskipun kerap dicap sebagai produk gagal, performa mesin CS1 sebenarnya tak begitu mengecewakan untuk motor 125cc, dan uniknya CS1 ini mempunyai fitur bagasi penyimpanan di bagian depan, yang sangat berguna untuk menyimpan barang bawaan, terutama barang-barang kecil seperti smartphone, dompet, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Honda Revo AT. Pabrikan Honda memang cukup handal ketika bersaing mengikuti segmen yang sudah ada, akan tetapi mereka bukan ahlinya dalam mendobrak atau mengawali segmen pasar. Selang 2 tahun setelah merilis CS1, Honda kembali meluncurkan sebuah motor unik yang memadukan antara konsep motor bebek dengan motor matic, yaitu Honda Revo AT. Ya, ini adalah varian Revo series dengan desain terbaik di antara generasi Honda Revo lainnya. Honda menghadirkan bebek matic pertama di Indonesia ini dengan harapan dapat menjadi solusi bagi konsumen yang menginginkan motor bebek dengan kemudahan berkendara ala motor matic. Namun pada kenyataannya fakta di lapangan berkata lain, karena performa mesin Revo AT ini dinilai kurang responsif. Pasalnya setelah disalurkan ke perangkat CVT, tenaga mesin harus ditransfer lagi melalui rantai untuk menggerakkan roda belakang, yang menyebabkan kinerja mesin mendapatkan beban ekstra, sehingga berdampak pada akselerasinya yang sangat lemot, terutama saat di putaran RPM bawah. Selain mesinnya yang lemot, alasan lain yang menyebabkan kenapa Revo AT kurang laku di pasaran adalah karena bandrol harganya yang tembus mencapai 16 jutaan atau lebih mahal sekitar 2 jutaan dari Honda Vario 110. Oleh sebab itu, setelah sekian tahun penjualannya tak kunjung membaik, akhirnya Revo AT dihentikan produksinya pada tahun 2013. Di list kita yang keenam ada Honda Blade. Motor ini diluncurkan untuk bersaing langsung dengan Yamaha Jupiter Z yang sama-sama mengusung mesin 110cc. Honda menawarkan konsep desain berbeda untuk melawan rivalnya, di mana headlamp utama dan lampu sein motor ini diletakkan pada bodi bagian depannya. Sayangnya, desain generasi pertama ini sama sekali belum bisa membawa Honda Blade sukses melampaui penjualan Jupiter Z yang saat itu laris manis di pasaran. Untuk itu, Honda merubah total desain Honda Blade pada tahun 2011 dengan tampilan yang lebih gambot, serta penambahan fitur berupa cakram belakang. Desain baru Honda Blade ini cukup berhasil dan membuat Honda Blade mampu mendekati catatan penjualan Jupiter Z, namun kemenangan terakhir selalu diperoleh oleh sang rival,
mengingat selain desain baru, mesin yang dimiliki Jupiter Z saat itu sudah di-upgrade menjadi 115 cc. Honda memberikan perlawanan dengan memperbesar kapasitas mesinnya menjadi 125 cc. Namun sayangnya semua upaya yang telah dilakukan Honda ini lagi-lagi belum bisa melengsarkan sang rival dari tahtanya, dan karena penjualannya nggak bisa kompetitif lagi, Honda memutuskan untuk menghentikan produksi Honda Blade pada tahun 2018. Di list kita yang terakhir ada Honda Supra X 125 Helm In. Sesuai dengan namanya, motor ini mempunyai fitur terobosan yang kala itu sama sekali belum dimiliki oleh motor bebek lain, yaitu berupa bagasi luas yang mampu memuat satu unit helm. Secara tampilan, Supra X 125 Helm In ini mengusung desain yang terkesan agak membulat, kurang sporty dan terlihat lebih gambot, yang mana desain semacam ini sepertinya memang kurang sesuai dengan selera konsumen di tanah air. Apalagi, harga yang ditawarkan Supra Helm In saat itu lebih mahal sekitar 2 jutaan dari Supra X 125 standar, dengan kelebihan fitur hanya pada sektor bagasi dan kapasitas tangkinya saja, sedangkan untuk sektor permesinan, spesifikasinya masih mirip-mirip dengan Supra X 125 standar. Selain masalah desain, Supra X Helm In ini juga muncul di masa skuter matic sedang naik daun, yang berdampak pada penjualan motor bebek mulai mengalami penurunan drastis pada waktu itu. Karena lahir di waktu yang tidak tepat, selama masa baktinya penjualan Supra X Helm In ini terbilang nggak begitu sukses, bahkan tergolong dalam jajaran motor bebek Honda dengan penjualan terendah. Dan oleh sebab itu, Honda tidak ragu untuk menghentikan produksi Supra X Helm In ini pada tahun 2018 bebarengan dengan Honda Blade 125. Nah, itu tadi beberapa produk sepeda motor bebek Honda yang gagal di pasaran karena gagal menjalankan tugasnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.